Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Zaini dari Pendidikan Biologi semester 5 dengan NPM 18.10.1938 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Pengertian kurikulum merupakan evaluasi dari suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tindakan memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Sedangkan pengertian kurikulum adalah sebagai rencana yang dibuat untuk membimbing anak belajar di sekolah. Disajikan dalam bentuk dokumen yang sudah ditentukan, disusun berdasarkan tingkat generalisasi, dapat diaktualisasikan dalam kelas, dapat diamati oleh pihak yang berkepentingan, dan dapat membawa perubahan tingkah laku. Jadi, dapat diartikan evaluasi kurikulum merupakan dua disiplin yang memiliki hubungan sebab akibat. Hubungan antara evaluasi dan kurikulum bersifat organis dan prosesnya secara evolusioner. Selain itu, evaluasi kurikulum merupakan usaha untuk sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Evaluasi kurikulum dapat mencakup seluruh kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum, seperti tujuan isi atau mode pembelajaran yang ada di dalam kurikulum tersebut. Lanjut ke peran evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memegang peran penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengembalian keputusan dalam kurikulum. Hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pemegang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum. Yang digunakan hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya. Beberapa evaluasi menjadi bahan pertimbangan dan menentukan keputusan pihak pengambil keputusan dan pelaksana pendidikan dan kurikulum adalah guru. Maksudnya kurikulum itu adalah guru, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, pengembangan kurikulum, dan lain-lainnya. Namun demikian, pada prinsipnya, tiap pengambil keputusan dalam proses evaluasi memegang peran yang penting sesuai dengan posisinya. Prinsip-prinsip dan prosedur evaluasi kurikulum dibagi beberapa, yaitu tujuan tertentu. Maksud dari tujuan tertentu itu, setiap program evaluasi kurikulum itu terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan itu pula yang mengarahkan sebagai kegiatan dalam proses pelaksanaan evaluasi kurikulum. Yang selanjutnya bersifat objektif, maksudnya harus sesuai dengan kenyataan yang ada atau fakta atau benar-benar terjadi sebagai sumber dari data yang ada, nyata dan akurat yang diperoleh oleh instrumen yang benar. Bersifat komprehensif, yaitu mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Seluruh komponen kurikulum harus mendapat perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum diadakan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya itu kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan program evaluasi kurikulum. Yang selanjutnya itu efisien. Maksud dari efisien dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, peralatan yang menjadi penunjang.
hasil evaluasi yang harus diupayakan lebih tinggi atau seimbang dengan materi yang digunakan. Berkesinambungan. Hal ini berkaitan dengan adanya perbaikan kurikulum sehingga peran guru dan kepala sekolah sangat penting karena mereka lah yang mengetahui pelaksanaan, pemasaran, dan keberhasilan dari kurikulum yang ditetapkan. Prosedur evaluasi kurikulum. Prosedur langkah-langkah teratur dan tertib yang harus ditempuh seseorang evaluator pada waktu melakukan evaluasi kurikulum. Langkah-langkah tersebut merupakan tindakan yang harus dilakukan evaluator sejak dari awal sampai suatu kegiatan evaluasi. Prosedur yang dikemukakan itu harus benar-benar terjadi. Prosedur evaluasi itu juga ada beberapa komponen, yaitu kajian terhadap evaluan, pengembangan proposal, pertemuan atau diskusi proposal dengan penggunaan jasa evaluasi, revisi proposal, rekrutmen personalia, pengguruan persyaratan administrasi, dan perorganisasian pelaksanaan, dan yang terakhir analisis data. Setelah kita menganalisis data, kita melakukan penulisan laporan. Setelah penulisan laporan, tentu kita harus membahas laporan dengan memakai jasa. Diperlukan untuk melihat kelengkapan laporan. Dalam pembahasan ini, jika penggunaan jasa memerlukan tambahan informasi yang memang dalam kontrak, maka adalah kewajiban evaluator untuk melengkapi laporan tersebut. Dan terakhir, penulisan laporan akhir adalah sebagai hasil dari revisi yang harus dilakukan oleh evaluator ketika terjadi pembahasan laporan dengan penggunaan jasa.